para Kiddy Parents. Hari ini kita bersama dengan Dr. Nina Dwi Putri, spesialis anak konsultan MSc Troped yang ahli. Ya. Selain juga spesialis anak, Dr. Nina ini ahli infeksi anak. Beliau bekerja sehari-hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan banyak menangani anak-anak dengan COVID. Hari ini saya mengundang khusus Dr. Dina untuk sharing mengenai COVID pada anak dan apa saja hal-hal yang penting untuk Kiddy Parents ketahui agar anak-anak kita tetap sehat. Dan kalau sampai sakit, apa yang harus dilakukan dan apa saja yang perlu kita ketahui mengenai COVID ini. Baik, saya sapa dulu Dr. Nina. Selamat siang, Dr. Nina. Selamat siang, Prof. Apa kabar, Prof? Selamat siang menjelang sore nih, Prof. Di luar kayaknya agak mendung-mendung nih. Ya, lagi hujan. Mulai hujan. Saya kira bagus juga kita mulai bincang-bincang ya. Dr. Nina, saya lihat nih kita mau memberi pengetahuan nih buat Kiddy Parents di seluruh Indonesia ya. Bagaimana mengenai COVID ini. Dari 1 tahun lebih pengalaman kita tentang COVID ini, apa yang sudah kita tahu tentang COVID pada anak ini, dan apa sih bedanya COVID pada anak dan pada dewasa? Mungkin Dr. Nina bisa ceritakan buat teman-teman kita di seluruh Indonesia. Baik, Prof. Hanifah. Selamat siang, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, Mami, Papi di seluruh Indonesia ya. Hari ini saya mau berbagi sedikit bincang-bincang dengan Bapak Ibu semua, Prof. Hanifah. Apa sih tadi bedanya, apa yang sudah kita ketahui tentang COVID pada anak dan apa sih bedanya COVID anak dengan dewasa? Ini Prof, ini slide yang saya mau tunjukkan nih, ini slide favorit saya, Prof. Ya, bagus nih slide ya. Ya, tapi ini gambarnya agak buram ya, Prof ya. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit buram sedikit. Ya. Tapi ini slide ini menggambarkan bagaimana kita mengenal COVID ya, Prof. Ini kan kita mengenal COVID ini udah dari bulan, kalau di Indonesia dari bulan Maret ya, udah setahun lebih. Tapi ini bisa kita lihat bahwa kalau mengenal COVID ini seperti orang buta pegang bagian tubuhnya gajah. Jadi kita masih banyak yang belum sepenuhnya tahu gitu tentang COVID. Kita masih belajar, masih kayak orang kenalan, masih kayak orang pengantin baru nih, Prof, masih kenalan satu sama lain untuk mengetahui apa sih sebenarnya itu COVID. Nah, tapi pada prinsipnya adalah COVID pada anak itu hampir sama dengan dewasa, walaupun ada sedikit bedanya. Ya. Sedikit bedanya apa? Yang pertama, COVID pada anak itu umumnya sebagian besar itu kita sering menemukan anak-anak tanpa gejala, ada juga yang gejala ringan-ringan, tapi biasanya COVID pada anak kita juga sering menemukan gejalanya itu bermacam-macam. Nah, ini seperti kita melihat gajah, orang buta melihat gajah. Gejalanya itu bervariasi sekali, mulai dari gejala demam, sampai gejala batuk pilek, bisa muntah, bisa mencret, bisa merah-merah di tubuh, bisa sesek. Orang dewasa nih banyaknya sesek ya, tapi anak-anak bisa sesek, tapi nggak banyak yang sesek. Atau yang berat itu ya, bisa sampai membuat misalnya kejang-kejang, kena ke jantung, atau bisa sampai membuat kematian. Nah, itu variasinya tuh sangat luas sekali. Tapi proporsi yang paling banyak biasanya sering kita temukan pada anak tuh gejalanya demam, batuk, pilek, muntah, mencret. Nah, itu sering sekali kita temukan pada anak. Nah, terus, ya. Lanjut, Dr. Nina. Nah, terus, jadi kenapa sih ya pada anak nih, kalau dulu-dulu nih ya, sebelum sekarang, orang-orang sering bilang, anak mah nggak bakal kena COVID, katanya gitu ya, akan tebal terhadap COVID. Tapi isu itu sebenarnya tidak betul. Risiko anak sama orang tua atau orang dewasa itu sama-sama beresiko bisa kena COVID. Jadi dua-duanya beresiko kena COVID. Nah, makin ke sini, mungkin ayah ibu, bapak ibu, kemudian orang tua di rumah sering mendengar kabar, wah sejak ada peningkatan kasus, terus ada isu-isu varian,
sekarang pada anak ini makin banyak kasusnya ya. Benar nggak sih ya? Hoax nggak tuh ya gitu ya? Apakah masih sama gitu ya kayak dulu? Apakah lebih banyak anak yang terkena dibanding dewasa? Ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang kasus kita lagi meningkat-tingkatnya. Nah, orang dewasa sama anak tadi sama-sama beresiko yang sama untuk kena COVID. Oleh karena itu saat sekarang lagi banyak-banyaknya kasus dewasa, makanya kasus anak meningkat. Oleh karena itu kita sekarang banyak melihat anak-anak kita mulai bergejala, mulai banyak yang positif. Nah, itu disebabkan oleh makin banyaknya kasus dan makin banyaknya transmisi yang ada di rumah maupun di masyarakat. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, jadi sebenarnya kalau dibanding sama dewasa, anak-anak itu lebih ringan ya, Dokter Rina ya, kalau terkena COVID ya. Apa bisa dibilang demikian? Umumnya lebih ringan. Tapi ini mau saya garis bawahi, tapi ada proporsi anak-anak yang bisa berpotensi menjadi berat. Anak-anak apa sih umumnya yang bisa menjadi lebih berat? Anak-anak yang dengan penyakit penyerta atau anak-anak dengan penyakit kronik. Contohnya apa? Misalnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, anak-anak yang dengan gangguan sistem imun misalnya. Misalnya dia mungkin ayah bunda sekalian pernah mendengar sakit autoimun atau sakit lupus, nah itu beresiko. Atau anak-anak dengan penyakit ginjal yang menahun, nah itu juga bisa beresiko. Atau anak-anak yang sedang dalam pengobatan kemoterapi karena dia mengalami kanker, itu juga beresiko. Atau pasien-pasien misalnya yang ada penyakit paru menahun, contohnya misalnya asma, terus kemudian oh ya satu lagi nih Prof yang juga cukup penting, anak-anak yang dengan gemuk ya atau obesitas itu juga bisa beresiko untuk terjadi manifestasi atau gejala klinis yang lebih berat dibandingkan kebanyakan anak-anak. Ya, jadi obesitas bukannya bagus ya, Dokter Nina ya, tapi itu salah satu risiko buat anak bisa lebih berat kondisinya ya. Itu sesuai dengan apa yang kemarin ini ya, Dokter Nina ya. Kalau nggak salah tersebar berita bahwa angka kematian anak itu 40% ya. Sehingga orang-orang pada terkejut semua karena bisa begitu tinggi angka kita. Apakah itu angka nggak salah tuh? Gimana tuh Dokter Nina menjelaskannya? Ya Prof itu sempat bikin geger ya Prof ya. Nah, bikin geger sampai ada headline-nya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah perlu melihat dengan lebih detail gitu ya kalau ada berita gitu ya. Jadi kemarin yang diberitakan adalah 40% anak yang terkena COVID itu meninggal gitu ya, geger gitu satu Indonesia. Nah, tapi perlu dilihat lagi 40% ini anak yang mana? 40% ini adalah anak-anak yang datang ke rumah sakit rujukan nasional ya. Kalau Bapak Ibu tahu tempat saya kerja, tempat Prof Hanifah kerja, salah satunya rumah sakit Cipto itu rumah sakit rujukan nasional. Nah, sebagian besar pasien-pasien yang datang di sana biasanya pasien-pasien yang tadi tuh, yang kriteria kategorinya ada pasien-pasien yang memang sudah ada penyakit sebelumnya, yang kanker, yang sakit jantung lah, yang sakit ginjal. Nah, itu yang datang ke sana dengan COVID. Nah, itu yang kita lihat yang menyebabkan kematian. Maksudnya yang proporsi kematiannya tinggi. Dan dia datangnya dalam keadaannya sudah berat dan sudah kritis. Oleh karena itu kematiannya menjadi tinggi. Ada 40% gitu ya kematiannya, hampir separuh anak-anak yang dengan penyakit yang berat-berat itu datang ke rumah sakit kita itu meninggal. Nah, itu sangat berbeda dengan kebanyakan anak-anak yang kalau kita lihat yang normal-normal gitu ya, yang normal-normal hanya mungkin angka kematiannya tidak setinggi itu walaupun memang proporsinya tidak boleh disepelekan. Mungkin seperti itu, Prof. ya. Jadi sebenarnya angka kematian anak-anak dibanding dewasa itu boleh dibilang kita lebih rendah nggak ya? Berapa angka kita untuk anak, berapa angka untuk dewasa saat ini ya? Ini secara keseluruhan ya, Prof ya. Jadi kalau kita lihat se-Indonesia gitu ya, se-Indonesia angka kematian anak-anak proporsinya sekitar 1-2%. Kalau dibandingkan dewasa ya jauh dewasa lebih tinggi ya angkanya ya kematiannya. Tapi di anak ini angkanya 1-2%. Ya, karena itu angka 40% itu mengagetkan semua orang ya. Ya. Jadi Dokter Nina ini buat kiddy parents ya,
Dr. Nina ini termasuk salah satu pengarang dari publikasi mengenai angka kematian anak dengan kondisi khusus tadi yang sudah dijelaskan dan dipublikasi di jurnal internasional. Saya lanjut ya, Dr. Nina ya. Kalau lihat kondisi sekarang kan ini banyak sekali nih. Di RSM saya kira juga banyak sekali yang anak-anak dengan COVID berdatangan ya. Di praktek juga kelihatan jumlah orang-orang yang dengan COVID itu meningkat. Konsultasi online tuh mereka yang kena meningkat sekali sekarang dengan COVID. Jadi bagaimana untuk para orang tua nih supaya anaknya tetap sehat, nggak terkena COVID? Bagaimana cara mencegahnya? Mungkin bisa dijelaskan hal-hal yang penting untuk orang tua untuk mencegah hal ini, Dr. Nina. Ya, jadi saya mau bilang dulu nih Prof. Hanifa ya. Yang paling penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati ya Prof ya. Ya. Jadi saya nih mengajak orang tua semuanya nih, parents, jangan lupa bahwa melindungi anak dari kena COVID itu lebih enak dibandingkan kalau kita sampai kena COVID terus anak kita harus dirawat, harus diisolasi gitu ya. Itu nggak cuman bikin anak harus dirawat, tapi bikin kitanya stressful. Jadi banyak kalau pasien-pasien yang kena COVID nggak cuman dia sakit aja, tapi juga biasanya malah membuat anaknya malah merasa nggak nyaman gitu ya, stres gitu ya, karena keluarganya juga jadi stres karena harus isolasi dan sebagainya. Jadi cara paling ampuh sebenarnya kalau dulu kita tahu 3M, 3T, terus 3K ya, tapi itu tetap menurut saya sih masih paling relevan untuk dikerjakan, Prof. Jadi yang pertama tetap 3M tuh ya. 3M itu ayah, bunda, bapak, ibu sekalian pasti sudah tahu. Ini mungkin saya keluarkan nih senjatanya saya nih. Ini 3M, menjaga jarak. Penting sekali kita harus menjaga jarak. Minimal 1-2 meter. Lalu yang kedua, memakai masker. Nah, anak-anak ini punya kekhususan. Anak-anak punya kekhususan karena tidak semua anak bisa memakai masker gitu ya. Jadi anak-anak di atas 2 tahun itu boleh menggunakan masker. Tapi kalau saya nih mau bilang nih Prof, agak nakal sedikit ya. Anak-anak di Indonesia tuh rata-rata pintar-pintar tuh, pada centil, pada pengen tuh pakai masker. Jadi di bawah 2 tahun, tapi dia udah bisa pakai masker, terus kemudian udah bisa, yang paling penting nih ya, udah bisa ngelepas masker sendiri dan dia bisa ngerasain kalau dia nggak nyaman pakai masker, artinya tuh anak udah siap pakai masker. Jadi Bapak Ibu di rumah, parents semua, kalau punya anak kecil 2 tahun ke atas itu wajib pakai masker ya. Terus di bawah 2 tahun kalau dia udah bisa menggunakan masker dan bisa melepas nih, saya garis bawah ya, bisa melepas, dia juga wajib pakai masker karena salah satu perlindungan kita yang utama adalah menggunakan masker. Nah, terus yang penting juga nih kalau pakai masker nih harus kayak saya gini. Contohnya kayak saya, kenapa? Harus kedap, harus ketutup dari atas sampai bawah, bukan turun, bukan ke mata. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan. Memakai masker saja tidak cukup, tapi harus memastikan bahwa maskernya kedap supaya nggak pada tembus itu si virus corona. Jadi jangan lupa pakai masker plus pakai maskernya yang tepat dan kedap supaya nggak tembus. Terus yang selanjutnya perlu kita mencuci tangan sesering mungkin karena si virus ini bisa nempel di mana-mana, di gagang pintu, di macam-macam deh, di alat bermain itu bisa nempel. Jadi paling penting cuci tangan terus-terusan. Terus nih lagi-lagi ada yang penting juga adalah 3K. 3K, kontak erat, kerumunan, sama kamar atau ruang tertutup. Apa contohnya? Tadi kan kita udah bicara physical distancing ya. Ini saya pengen share screen lagi nih Prof. Hanifa. Saya punya gambar nih bagus banget untuk menunjukkan social distancing. Ini adalah waktu zaman kita, ini yang lebih bagus yang ini nih Prof. Hanifa. Ini zaman dulu kita menghadapi pandemi influenza, ya. Pandemi influenza. Jadi
ini bisa dilihat bahwa waktu awal-awal gitu ya, kita tidak mempraktekkan social distancing gitu ya. Banyak orang yang masih datang kemana-mana, ke pub, ke gym, kemana-mana ya. Terus udah gitu, lihat makin banyak orang yang terinfeksi. Dan sayangnya yang terinfeksi adalah orang-orang yang rentan. Orang-orang yang rentan, terus udah gitu nih kakek nenek terutama, terus banyak yang meninggal. Nah, ketika kita mempraktekkan physical distancing atau social distancing, ini coba kita lihat kurvanya turun. Artinya mencegah penularan dari yang sakit ke orang lain yang sehat supaya tidak makin menyebar kemana-mana. Nah, terus ini satu lagi yang perlu dilihat adalah, mungkin saya bisa slideshow nih kayaknya. Ini agak-agak terganggu, oke, apa-apa. Nah, satu lagi nih yang perlu kita perhatikan adalah tadi ke tempat yang 3K itu, yang kerumunan, terus kemudian yang tertutup. Jadi bayangkan kalau kita di dalam satu bubble gitu ya, terus virusnya banyak, terus yang sering terjadi adalah kita merasa aman, udah jaga jarak dengan orang lain, terus udah gitu buka masker, terus makan-makan, padahal ada orang lain di samping kita, di sebelah sana, itu yang kena COVID, terus udaranya muter, dan akhirnya kita kena COVID. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi, kalau kita berada di daerah yang tertutup, sirkulasi udara tidak jalan, jangan berani-berani buka masker ya. Hati-hati. Mendingan take away makannya. Mendingan dibawa ke rumah. Karena itu salah satu yang bikin banyak terjadi penularan. Terus yang terakhir, jangan lupa kalau misalnya kita bergejala atau ada orang yang bergejala, jangan lupa tadi yang namanya 3T. 3T itu penting sekali. Ini yang sangat bisa memutuskan transmisi. Apa sih 3T? Testing, tracing, dan treatment. Kita tes orang yang bergejala supaya tahu cepat gitu ya. Cepat diisolasi, putus rantai penularannya. Terus kita tracing, cari orang lain yang berkontak supaya cepat dikarantina. Lalu yang terakhir adalah di-treat, di terapi. Di terapi itu artinya kita cepat-cepatan supaya tidak buat penularan dan juga tidak buat meninggal atau tidak buat sampai sesak atau tidak buat sampai pneumonia. Mungkin seperti itu, Prof. Iya, jadi kalau tentang testing sekarang nih ya, banyak juga orang yang takut dites ya. Sebenarnya juga ada testing yang PCR, ada testing antigen itu. Untuk awam, untuk para kiddie parents itu bagaimana patokannya, Dokter Nina? Oke. Jadi kalau mau pilih tes harus hati-hati. Yang pertama ya. Jadi antigen sama PCR. Bedanya apa? Kalau antigen ini biasanya dia mendeteksi virus yang hanya bisa mendeteksi virus yang jumlahnya banyak gitu ya. Yang jumlahnya banyak. Nah, kalau PCR jumlahnya sedikit pun dia bisa mendeteksi. Oleh karena itu namanya PCR. PCR itu apa sih kepanjangannya? Polymerase chain reaction. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya dia melakukan penggandaan, jadi dia perbanyak gitu ya, perbanyak supaya dia bisa mendeteksi sekecil apapun virus yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu, dia sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat spesifik. Artinya sangat akurat kalau cara ngambilnya benar. Jadi ngambilnya tepat. Cara ngambilnya tepat itu gimana caranya? Cara ngambilnya harus dalam gitu ya. Terus tempatnya sesuai dan juga waktunya juga tepat. Kalau antigen, bagaimana antigen? Antigen dia mendeteksi bagian dari virus, tapi dia tidak dilakukan yang namanya tadi penggandaan. Jadi dia hanya paling akurat kalau diperiksa di saat kita bergejala. Di saat kita bergejala dan di saat hari-hari pertama kita sakit. 7 hari pertama biasanya. Kenapa 7 hari pertama? Karena biasanya di 7 hari pertama sakit, itu virus kita lagi banyak-banyaknya. Jadi nggak perlu tadi kayak di PCR ya, PCR kan diganda-gandain supaya bisa terdeteksi ya gitu ya. Nah, tapi kalau si antigen dia tidak punya kemampuan untuk menggandakan.
Jadi dia cuma bisa mendeteksi yang benar-benar ada di situ saja. Jadi kalau jumlahnya banyak, dia bisa mendeteksi. Tapi kalau jumlah virusnya sedikit, kita tidak bisa mendeteksi. Nah, tapi virus yang sedikit, kalau dia masih dalam fase infeksius, dia nggak terdeteksi, dia tetap bisa menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, kalau mau pilih-pilih alat diagnosis, kita harus betul sekali milihnya, tepat waktunya. Jadi antigen boleh digunakan kalau memang bergejala dan merasa kontak dan juga durasi penyakitnya masih di 7 hari pertama ketika kita sakit. Mungkin seperti itu. Ya, ya menarik deh ya. Sekarang mulai banyak pemeriksaan macam-macam ya, ada antigen. Bahkan antigen pun ada yang di dalam, dari sampai ke dalam hidung, ada yang cuma di permukaan aja ya. Nah itu saya kira lain lagi soalnya. Dokter Dina, sekarang ada banyak masker beredar ya. Ada yang masker kain, ada masker scuba, ada masker yang seperti Dokter Dina pakai, seperti N95, masker bedah, ya, masker medis. Bisa jelaskan nggak Dokter Dina, bagaimana sih perbedaan masing-masingnya? Ya, memang banyak sekali ya masker yang saat ini sedang beredar ya. Jadi bermacam-macam. Misalnya mau jelaskan dulu satu-satu. Jadi ada yang paling kita sering lihat ya masker kain ya. Jadi parents sekalian pasti udah tahu ya masker kain juga harus hati-hati milihnya ya. Jadi ada yang masker scuba yang cuma satu lapis udah nggak usah dipakai lagi ya. Tinggalin karena satu lapis tuh perlindungannya hampir kecil sekali ya, cuma 5%. Terus masker kain kalau beli di online shopping nih, sekarang karena musimnya online shopping, jadi hati-hati kalau pilih masker kain harus yang 3 lapis ya. Yang 3 lapis. Jadi kadang-kadang ada yang cuma 2 lapis. Terus jangan lupa kalau pilih masker kain juga pilihnya bentuknya tertutup. Jadi salah satu hal yang sangat menentukan perlindungan itu tidak cuma bahannya saja, tapi juga seberapa besar dia menutupi muka kita supaya dia kedap. Jadi supaya dia kedap itu bentuknya biasanya yang paling oke itu ya kayak gini. Yang bentuknya apa ya? Yang bentuknya dakdil, bukan dakdil ya. Jadi bentuknya seperti ini lah menutupi seluruh permukaan. Banyak sekarang masker kain pun yang juga sudah menutupi permukaan. Lalu masker yang kain ini perlindungannya tuh bervariasi sekali ya. Jadi perlindungannya 30-60% lah bervariasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah masker bedah atau masker medis yang Bapak Ibu sekalian warnanya suka warna biru, hijau gitu ya. Tapi sekarang udah banyak sih warna-warni, ada boneka-boneka juga. Nah, masker-masker ini, masker bedah ini juga perlu hati-hati juga. Lihat, ada yang 2 ply, ada yang 3 ply. Jadi jangan lupa pilihnya tetap yang 3 ply. Terus sebisa mungkin yang 3 ply ini kita harus juga cari yang bentuknya juga kedap gitu ya. Jadi kalau dipakai itu rapat. Jadi kan yang kalau di telinga gitu ya cocok buat muka kita gitu, jangan sampai kendor. Atau kalau yang pakai hijab nih sering dipasang ke atas itu juga pastikan nih ketarik ke atas juga supaya rapat gitu ya. Terus juga satu lagi kalau diikat juga pastiin kita ngikatnya ketutup, jadi hidungnya sampai bawah dagunya. Lalu yang masker bedah kan tadi perlindungannya dia lebih tinggi dibandingkan masker yang kain ya. Jadi masker yang bedah ini rata-rata perlindungannya bisa sampai 80%. Tadi syaratnya asal kedap. Ya. Nah, terus udah itu ada masker yang namanya nih yang kayak saya pakai namanya masker N95. Ada alternatif lain namanya masker KN95 atau KN94. Nah, N95 itu artinya apa? N95 ini artinya dia mampu memfiltrasi virus itu sebanyak 95%. Jadi virus itu nggak bisa masuk di tekan sebanyak 95%. Syaratnya apa? Syaratnya ya tetap makanya harus betul, harus kendap. Kalau pakai N95 tapi melorot ya sama aja bohong. Nah, terus alternatif yang lain ada masker KN95 atau KN94. Apa bedanya dengan N95? Bedanya yang memproduksinya aja. KN95 biasanya diproduksinya di China, KN94 biasanya diproduksinya di Korea. Nah,
masker N95 itu ada yang khusus untuk medis. Khusus untuk medis fungsinya apa? Karena petugas medis biasanya paling banyak melakukan prosedur medis, misalnya nih memasang alat bantu nafas yang sangat infeksius pada pasien COVID, atau misalnya harus menyedot-nyedot saluran nafas. Nah, itu juga sangat infeksius, oleh karena itu dia harus menggunakan yang kedap supaya dia tidak ketularan, karena itu virusnya anggap aja berhamburan kemana-mana, gitu ya, berhamburan kemana-mana, sehingga dia benar-benar harus kedap supaya perlindungannya baik. Dan juga supaya tidak nyerap ke dalam. Jadi ada masker N95 yang bentuknya khusus buat medis yang digunakan hanya untuk prosedur-prosedur tertentu. Ada satu lagi masker N95 tadi yang kayak KN95, KN94 yang bisa digunakan secara umum ketika kita tidak sedang melakukan prosedur-prosedur yang beresiko tinggi untuk medis ya, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga melihat ya, ada belakangan ini ada iklan atau bukan iklan ya, ada panduan gitu ya untuk menggabungkan masker bedah dengan masker kain. Jadi dilapis dulu masker bedah atau masker medis, lalu dilapis lagi dengan masker kain. Nah, kenapa? Karena seringkali kita melihat bahwa masker bedah ini, masker medis itu sering kendor gitu ya. Sering suka kendor, kalau bentuknya jadi suka kendor, artinya walaupun filtrasi depannya bagus tapi dia kendor, artinya proteksinya juga tidak terlalu optimal. Jadi oleh karena itu kita harus melapis dengan masker kain yang biasanya kalau digabung itu lebih kedap. Jadi dia bisa meningkatkan filtrasinya gitu ya, filtrasinya lebih efektif sehingga kalau ada virus dia lebih ketahan gitu. Oleh karena itu sekarang dianjurkan masyarakat juga menggunakan misalnya masker medis ditambah lagi dengan masker bedah supaya lebih kedap. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, makasih Dokter Nina. Dokter Nina, anak-anak sekarang ada yang pintar pakai masker, ada yang nggak mau pakai masker nih Dokter Nina. Bagaimana kiatnya ya supaya anak-anak kita ini mau pakai masker? Oke. Yang pertama, Prof, kan ini ya, saya harus kasih tahu parents semua bahwa anak-anak tuh paling gampang diajarin kalau dia meniru. Anak-anak paling suka meniru. Nah, role model dia yang dia tiru yang utama adalah ayah ibunya atau papa mamanya, mami papinya ya. Jadi kunci pertama mami papinya itu harus rajin pakai masker, harus ngasih contoh untuk pakai masker yang benar supaya anaknya juga terbiasa melihat orang tua di rumah menggunakan masker. Nah, kalau dia biasa melihat kita menggunakan masker, dia akan ikut-ikutan tuh menggunakan masker. Dia akan merasa, oh ya pakai masker tuh biasa gitu ya. Semua orang juga pakai masker gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kita bisa juga apa ya, bermain role play gitu sama anak-anak. Jadi bermain role play, misalnya bisa menggunakan boneka. Boneka kita bisa boneka anak-anak kita bisa pakai masker nih seperti ini nih, Prof. Jadi kita pakai masker, terus sambil cerita, oh iya, ini si Teddy juga pakai masker. Teddy kenapa sih pakai masker? Karena Teddy mau melindungi orang-orang di sekitarnya. Teddy ini salah satu warrior kita. Kalau dia pakai masker, dia melindungi orang di sekitarnya supaya nggak terkena COVID. Dan dia juga bisa terlindungi dari COVID. Itu seperti itu yang pertama. Bisa bermain role play. Terus yang selanjutnya kita juga bisa misalnya ngeliatin film tuh, banyak tuh film-film yang sekarang ngajarin pakai masker, ngajarin cuci tangan. Contohnya apa ya? Oh ya di Disney itu ada beberapa film. Contohnya kayak Peppa Pig, Mickey gitu ya. Satu lagi Doc McStuffin tuh ada beberapa film-film yang mengajarkan anak-anak untuk menggunakan masker atau mencuci tangan. Itu bisa juga. Terus yang selanjutnya bisa oh ya ini satu lagi tipsnya, katanya kalau mau ngajarin anak pakai masker, ajak anaknya ke kaca nih, ke kaca, terus sama-sama dia pakai masker. Oh iya, terus maskernya bisa dicariin yang warna-warni, yang boneka-boneka atau yang gambar-gambar bunga, tergantung anaknya. Ya. Mungkin kalau yang cowok bisa yang gambarnya apalah warrior apa gitu ya, Superman atau apa, bisa digunakan. Terus juga bisa juga ini, katanya maskernya bisa sekarang dikasih pernak-pernik tuh. Banyak kan kalau kita lihat anak-anak sekarang pakai maskernya yang ada talinya lah,
ada macam-macamnya, Prof, ada manik-maniknya, itu juga bisa bisa digunakan untuk menarik anak. Terus yang terakhir mungkin bisa sambil cerita kenapa sih kita harus pakai masker, anak-anak yang bisa pasti mengerti. Sekarang ini kita kayak lagi dalam masa sama-sama berjuang musuhnya sama, musuhnya cuma satu, musuhnya si corona. Si corona ini gimana sih cara supaya dia keok gitu ya, cara yang keok adalah pertama kita harus pakai masker. Jadi kalau kalau kita pakai masker, si corona bakal keok karena dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nggak gampang untuk menginfeksi orang-orang dan nggak gampang membuat orang lain tertular. Jadi mungkin itu sih tips-tipsnya. Ya, jadi menarik ya kalau anak-anak itu kita ajarin dengan benar. Mudah-mudahan mereka mau pakai masker ya, Dokter Nina ya. Lalu kalau ibu-ibu suka bertanya nih, kalau ibunya masih menyusui ternyata kena COVID tuh, dia masih boleh menyusui nggak, Dokter Nina? Oke, ya ini dilema banget ya sekarang. Emang saya juga ikut prihatin nih, banyak sekali sekarang ibu-ibu hamil yang terkena COVID ya. Jadi melahirkan terus harus anaknya melahirkan di isolasi, anaknya harus di screening juga karena ibunya COVID. Yang pertama yang paling penting adalah kalau kita kena COVID terus kita melahirkan, gitu ya, kita harus lihat kita gejalanya apa. Kalau tidak bergejala, artinya kalau tidak bergejala kan kita tidak batuk-batuk atau tidak ada muntah mengsret, artinya kita bisa mengasuh anak kita ya. Nah, yang paling penting tetap boleh menyusui karena proteksi yang ada di ASI itu baik sekali untuk melindungi bayi, apalagi ada transfer yang namanya tadi antibody ya di sana ya, Prof ya. Transfer antibody. Nah, transfer antibody itu penting untuk bayi-bayi yang lahir dari ibu COVID karena melindungi. Nah, tapi ini saya mau garis bawahi. Tadi kan kita bayi yang lahir dari ibu yang tidak bergejala atau bergejala ringan itu bisa menyusui asal dia sanggup, dan garis bawahnya adalah dia mampu melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan gimana? Contohnya, dia pakai masker, dia cuci tangan, nanti habis dia menyusui, pengasuh yang lain menaruh di jarak yang agak jauh, 1-2 meter, lalu kemudian di waktu menyusui dia bisa menyusui lagi. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi COVID ini kan ruang perawatan kita biasanya penuh. Nah, biasanya ibu-ibu suka dirawatnya bareng-bareng sama orang yang COVID lainnya. Nah, kadang-kadang sering tidak bisa protokol kesehatan. Nah, pada kasus-kasus seperti ini harus hati-hati ya. Harus timbang-timbang manfaat sama resikonya. Manfaatnya mana yang lebih baik, menyusui langsung atau memberikan ASI perah. Kalau rasa-rasanya bayinya tidak aman, bisa bercampur-campur dengan orang lain yang mungkin di sebelah kita lagi batuk-batuk atau lagi kena COVID berat gitu ya, yang gampang sekali menyebarkan, sebaiknya bayinya tidak bersama ibunya, tapi diberikan ASI perah ya oleh pengasuh lain supaya bayinya nggak ketularan, lebih aman. Nah, satu lagi, kalau misalnya ibunya lagi sakit gitu ya, bergejala, sesak dan sebagainya, tentu saja kan tidak bisa menyusui. Tapi lagi-lagi ASI ibu ini penting sekali buat si bayi. Selagi ibu masih bisa mengupayakan memompa, sebaiknya ASI tetap diberikan. Jadi ASI perah ya, ASI perah tetap sebaiknya diberikan. Tapi ya terakhir kalau memang sama sekali tidak memungkinkan ibu untuk memerah, apa boleh buat? Kita bisa menggunakan misalnya ASI donor atau ya yang lainnya adalah memberikan susu formula. Jadi di masa pandemi seperti ini tuh tidak ada yang benar-benar hitam sama putih. Jadi kita harus menimbang-nimbang mana resiko yang lebih sedikit dan mana manfaat yang lebih banyak. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, kadang-kadang nih di masa pandemi ini ya, memang ibu-ibu dilema nih mau kasih ASI atau enggak ya, padahal dia sendiri sakit ya. Saya kira penting juga ya buat ibu-ibu tahu mana batasan-batasan yang tadi Dokter Dina katakan. Kalau misalnya anak itu sampai terkena sakit, katakan ya, kan banyak sekarang orang tua yang sakit terus nularin anaknya, Dokter Dina ya. Nah, dalam keadaan demikian tuh apa yang harus dilakukan orang tua kalau anaknya ketahuan misalnya PCR-nya positif? Apa yang pertama kali harus dilakukan dan apa anjurannya? Yang pertama, anjurannya yang pasti jangan panik ya, Prof. Jadi banyak orang tua yang panik. Jadi orang tua nomor satu harus tenangin anaknya. Jadi kalau orang tuanya panik nanti nggak bisa berpikir, jadi anaknya juga jadi panik.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya sekali bahwa Bapak Ibu sekalian itu yang paling tahu kondisi anak Bapak Ibu sekalian sehari-hari. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, adakah perubahan yang signifikan yang dalam tanda kutip bikin tanda bahaya pada Bapak Ibu sekalian. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, perhatikan apakah anak Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda sekalian, apakah anak Bapak Ibu sekalian lemes sekali, banyak tidur, tidak bisa makan minum, mencret-mencret terus, ada dehidrasi, atau nafasnya cepat. Kalau bisa ada tambahan saturasi, itu boleh dipakai. Saturasinya di bawah 95%, harus hati-hati. Atau ada kejang, itu nggak usah mikir-mikir lagi, langsung datang ke rumah sakit. Itu artinya tanda bahaya. Tapi kalau anak kita kena COVID positif, terus gejalanya misalnya demam, batuk pilek, terus mungkin ada muntah, mencret, yang masih bisa kita atasi di rumah, anaknya masih mau makan minum, kita bisa atasi dengan obat-obatan di rumah, Bapak Ibu sekalian boleh melakukan isolasi mandiri di rumah, tentu saja yang dipantau. Yang dipantau. Saya garis bawahi ya, yang dipantau. Yang dipantau itu apa? Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dan tanda bahaya apa saja yang harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, saya mau kasih tahu nih, Prof. Anak yang kena COVID, ini secara umum gejalanya bisa demam, demamnya bisa panjang sampai 5 hari. Asal apa ya? Kapan kita khawatir kalau anak kita demam, terus kapan kita harus khawatir? Yang pertama, kalau anak kita demam, tapi anak kita masih berpikiran ya, Prof, lari sana sini, jumpa sana sini, artinya anak kita masih apa tuh? Bahasanya masih aktif ya, masih tidak ada tanda bahaya. Artinya demamnya bisa diatasi, bisa kita tunggu dengan obat-obatan penurun panas di rumah, dan masih kita bisa observasi sampai 3-5 hari. Nah, terus kalau misalnya dia ada batuk-batuk, gimana? Perlu nggak buru-buru bawa ke rumah sakit? Jawabannya enggak, karena pasien-pasien dengan COVID pada anak itu umumnya emang sering batuk-batuk. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang penting tadi tuh. Yang penting dia aktif gitu ya, jumpalitan, main-main, makan seperti biasa gitu ya. Terus tidak sesak, saturasi aman gitu, anaknya nggak lemes, kita bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu yang pertama. Nah, cara isolasi mandiri di rumah yang oke, gimana cara memantaunya? Pertama, kita bisa cek suhu minimal ya 1-2 kali sehari. Terus kalau punya alat untuk memeriksa apa ya, saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam tubuh, kita bisa melakukan pengukuran. Pengukurannya bisa 2 kali sehari juga. Batasnya berapa? Batasnya harus di atas 95%. Lalu yang selanjutnya pastikan anak-anak bisa makan dan minum. Kalau anak-anak bisa makan dan minum, artinya anak-anak masih memiliki apa ya, nafsu makan yang baik. Biasanya anaknya secara umum kondisinya juga baik. Mungkin itu Prof yang harus dipantau. Nah, selain itu, selain tadi pemantauan anaknya secara keseluruhan, yang paling penting juga adalah mencegah transmisi di rumah. Kadang-kadang kan ada yang beda nih ya. Ada yang satu positif, satu negatif. Nah, ini perlu kita pantau, kita perlu perhatikan supaya jangan sampai ada transmisi di rumah. Transmisi di rumah itu artinya jangan sampai nih kakak nularin ke adiknya misalnya. Atau adik nularin ke kakaknya. Caranya gimana? Caranya kita pisahkan orang yang positif di area yang khusus. Kalau bisa kamar mandinya sendiri, ruangannya sendiri, tempat mainnya sendiri, alat makannya sendiri, alat mandinya sendiri, semuanya sendiri, dan kalau bisa ruangannya yang bisa dibuka jendelanya supaya sirkulasinya baik dan kena matahari, supaya apa ya, virusnya nggak numpuk. Jadi sebisa mungkin terpisah. Dan juga jangan lupa kalau lagi isolasi mandiri sering-sering bersih-bersih. Jadi bisa bersihkan dengan misalnya cairan pelarut atau pembersih yang mengandung disinfektan atau pembunuh kuman, atau juga bisa menggunakan cairan-cairan yang mengandung deterjen gitu, untuk membersihkan bagian-bagian di rumah kita yang terkontaminasi saat kita lagi isolasi. Kalau yang boleh menjaga itu gimana, Dokter Nina? Oh, Kalau yang menjaga itu siapa yang mesti menjaga?
Apa syarat Oke, orang yang menjaga anak yang sakit itu? nah lagi-lagi nih jangan panik ya, parents di rumah. Jadi kalau ada kita lagi positif gitu ya, misalnya kita lagi positif, orang tua lagi positif, terus anaknya belum dicek nih, jangan jangan langsung operin anak kita buru-buru ke nenek kakek ya. Jadi yang boleh merawat anak gitu ya, anak yang positif atau anak yang masih dalam masa inkubasi. Artinya masa inkubasi ini saya mau jelasin sedikit, masa inkubasi itu adalah ketika anak berkontak atau berdekatan dengan orang yang COVID, dia masuk dalam kategori kontak dan masa inkubasi. Artinya masa inkubasi itu dia menunggu apakah dia akan jadi sakit kena COVID atau dia tetap negatif. Ini jangan buru-buru pindahkan ke orang lain yang mengasuh yang resiko tinggi. Salah satunya yang berbahaya adalah nenek kakek. Karena nenek kakek ini adalah orang-orang yang kalau terkena COVID, dia akan beresiko tinggi mengalami COVID yang berat. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya anggota keluarga kita sakit di rumah, anak kita sakit di rumah, tetap kita yang merawat. Jangan titipkan kepada orang lain yang beresiko tinggi. Kalau terpaksa sekali harus menitipkan misalnya dalam keadaan misalnya orang tua sakit berat, orang tua harus dirawat karena misalnya orang tuanya sesek atau terkena pneumonia, titipkanlah anak kita pada orang-orang yang tidak beresiko tinggi untuk menjadi COVID berat. Contohnya apa? Misalnya saudara yang masih muda, yang sehat, tidak ada sakit-sakit komorbid atau penyakit penyerta, nah itu kita bisa titipkan. Mungkin seperti itu, Prof. Ya. Lalu kalau untuk alat makan misalnya, kemudian baju-bajunya, bagaimana tuh kalau mereka sakit itu perlakuannya khusus nggak? Oke, nah itu alat makan juga harus dipisahin, alat makan harus sendiri. Jadi kayak sendok, garpu, piring, taruh aja di kamar khusus sendiri ya, buat orang-orang yang terkena COVID. Gitu ya. Jadi dipisahin sendiri, dicuci sendiri, dicuci pakai deterjen sampai bersih atau pakai pencuci piring sampai bersih. Nah, dipisahkan dari anggota keluarga lain. Jadi taruh aja lah semuanya di kamar, dibersihkan sendiri. Baju juga sama, baju juga kita kalau sebisa mungkin cuci sendiri, karena kan salah satu penularan COVID tuh nggak cuma dari saluran pernafasan, tapi berkontak dengan cairan tubuh itu juga bisa menyebabkan hipertensi COVID. Jadi itu juga harus dipisahkan. Nah, kalau syukur-syukur ada apa ya, ada air panas atau ada ya air panas itu kita bisa siram gitu ya, misalnya baju kita dengan air panas lalu dicuci. Tapi kalau tidak bisa pun pakai deterjen pun sebenarnya sudah cukup mematikan virusnya. Ya. Lalu kalau anak itu sekali positif ya, orang tua suka tanya tuh, kapan tuh sebaiknya diulang lagi pemeriksaan PCR-nya? Jadi anak yang positif, kata kuncinya adalah anak-anak itu sering lama positifnya. Jadi jangan buru-buru diulang. Masa infeksius itu biasanya akan selesai 10-14 hari. Jadi kalau mengulang swab, biasanya yang paling nyaman adalah 10-14 hari setelah bergejala pertama, atau kalau pada orang yang nggak bergejala, saat swab pertamanya positif. Supaya nggak terlalu buru-buru, anak-anak kan biasanya ini ya, agak-agak gimana gitu kalau di pemeriksaan swab. Jadi supaya nggak, kalau bahasa saya nggak sering-sering colok-colok loh. Iya, Jadi nanti nggak terlalu hidup anak-anaknya jadi besar-besar sekarang. Iya, saya kira banyak sekali Dr. Nina. Kalau sampai anak itu dirawat di rumah sakit, kira-kira apa yang dilakukan dokter nih, Dr. Nina? ya. Jadi kalau sampai harus dirawat di rumah sakit, jadi kita pertama kita harus menyiapkan mental bahwa anak-anak kita akan dirawat di ruang isolasi. Oke, di ruang isolasi. Jadi ruang isolasi itu bentuknya biasanya bisa kamar sendiri, bisa kamar isolasi yang bersamaan dengan pasien COVID yang lainnya. Jadi orang tua sekalian harus menyiapkan mental. Gitu ya. Nah, biasanya yang terjadi di ruang isolasi adalah yang perlu dijelaskan juga, biasanya dokter-dokternya akan menggunakan alat pelindung diri. Jadi kadang-kadang ada yang terlihat apa ya, seperti Power Rangers lah gitu ya. Nah, itu perlu diedukasi sebelum masuk ke anaknya. Lalu apa yang akan dokter lakukan? Kalau misalnya anaknya sesek, dokter
dokter akan menggunakan oksigen. Lalu dokter akan memasangkan infus untuk memasukkan cairan sementara. Lagi anaknya sesak, biasanya kita tidak menganjurkan untuk makan dulu, takutnya tersedak. Ya. Jadi biasanya kita pasang infus, terus kita pasang oksigen, lalu nanti dokter bisa memberikan obat melalui cairan infus atau juga bisa melalui mulut gitu ya. Nah, obatnya apa aja biasanya dikasih? Yang pertama biasanya pasti kalau ada demam kita kasih obat. Terus yang kedua, kalau misalnya dia dalam keadaan sesek ya, artinya dia dalam kategori COVID yang kondisinya sedang ke atas gitu ya, sedang berat sampai misalnya sakit kritis, ini anak-anak biasanya kita akan beri antivirus. Antivirusnya bisa melalui infus, kalau dia bisa minum, kita bisa memberikan antivirus yang lewat minum. Terus kalau anak-anak itu dirawat dengan COVID, terus kemudian dia sesak, gitu ya, kita juga biasanya sering memberikan anti peradangan untuk pasien untuk menekan peradangan. Terus kalau dibutuhkan, kalau kita curiga ada keterlibatan bakteri-bakteri juga, kita bisa memberikan antibiotik. Tapi umumnya ini kita melihat kasus demi kasus. Terus tambahannya biasanya kita memberikan vitamin-vitamin yang Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering baca ya, kita kasih vitamin C, vitamin D, terus kita kasih zinc supaya untuk meningkatkan yang pertama kemampuan tubuh untuk mengeluarkan virusnya. Terus yang kedua untuk memperbaiki sel-sel di tubuh supaya penyembuhannya lebih cepat. Nah, itu fungsinya. Terus nanti di rumah sakit biasanya kita akan memantau nih, biasanya mantaunya apa? Yang pertama kita pantau saturasi. Jadi nanti anak Bapak Ibu itu biasanya dipasang alat khusus, bisa yang dekat di tangan, atau juga bisa yang menggunakan misalnya monitor. Bisa dipakai namanya alat saturasi. Kalau saturasinya terus membaik, dia bisa copot oksigen, nah ini bisa dipulangkan dan tanpa menunggu hasil swab biasanya ya. Jadi hasil swab biasanya kadang-kadang suka panjang. Jadi yang paling penting adalah ketika dia bisa dirawat di rumah, jadi anak Bapak Ibu bisa melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Jadi tidak perlu menunggu sampai dia negatif. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Dokter Nina, nggak terasa kita udah lebih dari 30-40 menit nih kita ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih banyak Dokter Nina. Saya kira lengkap sekali kita pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu, para orang tua bisa mendapat pengetahuan baru mengenai COVID ini. Sebagai penutup, mungkin Dokter Nina ada pesan atau ada hal-hal yang mau di-highlight? Silakan Dokter Nina. Ya, terima kasih, Prof. Jadi yang pertama, kita semua tahu bahwa pandemi belum berakhir. Jadi salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah sabar. Bersabar caranya gimana? Bersabar caranya tadi melakukan 3M, 3K, dan 3T. Jadi dengan mencegah itu lebih baik dibandingkan keburu sakit. Karena parents sekalian tahu, mungkin sudah melihat di media massa bahwa rumah sakit sekarang sudah sangat penuh. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ketularan, jangan sampai sakit, stay safe. Lebih baik nggak sakit dibanding sakit. Tapi kalau sampai sakit, yang pertama jangan panik. Kata kuncinya jangan panik. Yang kedua, berkonsultasikan pada tim dokter dengan melakukan telekonsultasi kalau misalnya kondisinya baik. Jadi bisa lakukan isolasi mandiri, lalu lakukan telekonsultasi. Nah, yang ketiga, kalau memang ada tanda bahaya, jangan ragu-ragu, segera bawa ke rumah sakit supaya anak Bapak Ibu sekalian bisa ditangani segera. Ya. Jadi seperti itu, Prof. Ya, terima kasih banyak Dokter Nina. Dokter Nina ini sebenarnya dokter yang sangat sibuk sekarang. Saya culik sebentar untuk diskusi hari ini buat para orang tua. Saya kira terima kasih Dokter Nina. Semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa pada kesempatan lain. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Prof.